Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran ekonometrik ya, yaitu tentang heteroskedasticity ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ketika kita membuat linear regression ya, atau classical linear regression model, CLRM ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada asumsi nomor 2 ya. Nah, asumsi nomor 2 itu adalah bahwa variance dari error term ya, atau UT atau UT ya, disingkatnya seperti itu, disimbolkannya ya, itu harus konstan ya, atau kita sebut dia itu harus homoskedastik ya, homoskedastik, atau dia harus homoskedasticity. Artinya homoskedasticity itu adalah error termnya itu memiliki variance atau distribusi yang sama ya, memiliki variance yang konstan. Jadi maksudnya adalah variance dari error term harus konstan ya. Oke, nah ini adalah asumsi yang penting banget yang harus dipenuhi ketika kita membuat sebuah model ya. Nah, nanti kita akan belajar apa sih sebenarnya konsekuensi ketika kita tidak memiliki data yang homoskedastik gitu ya. Nah, tapi aku akan menjelaskan dulu dengan gambar ya. Seperti apa sih sebenarnya homoskedasticity dan heteroskedasticity itu ya. Sebentar. Nah, di sini aku sudah memiliki dua sumbu ya, dan di sini ada 3 sumbu, ada 3 garis, ini 2 garis. Nah, ini aku buat ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi ya, biar kita bisa ngelihat bentuk dari distribusi, bagaimana distribusi yang homoskedastik, bagaimana distribusi yang heteroskedastik. Contoh misalkan aku misalkan membuat sebuah regresi hubungan antara saving ya, nabung, dengan dipengaruhi oleh income atau gaji. Ya, biasanya sih semakin tinggi saving, semakin tinggi income ya. Semakin tinggi income, semakin tinggi savingnya gitu ya. Jadi aku bikin misalkan seperti inilah ya gitu. Datanya seperti ini gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini aku sengaja bikin rapi karena aku ingin mengilustrasikan ya, apa itu homoskedastik. Nah, jadi gini, kalau kita tarik garis ya, dibuat regresinya, maka regresinya itu kemungkinan akan menjadi seperti ini ya. Garisnya itu berada di tengah-tengah antara titik-titik data yang ada gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini itu distribusinya itu kan seperti ini ya. Jadi dari garis ke data yang paling atas sampai data yang paling bawah itu dia itu distribusinya segini nih. Tuh, kalau aku tarik garis lagi ya. Jadi data yang paling atas tidak ada yang melebihi garis orange ini, data yang paling bawah tidak ada yang melebihi garis orange. Oke, nah ini yang kita namakan dengan homoskedastik ya. Jadi dia itu distribusinya itu tidak berbeda-beda gitu ya, sama. Jadi konstan terus distribusinya, tidak melebihi garis yang sudah kita buat ini gitu ya. Nah, kalau aku gambar secara 3 dimensi, itu akan berbentuk seperti ini. Ini saving, ini income, ini Y, ini X ya. Nah, ini garisnya ini nah, seperti ini kurang lebih. Nah, lalu distribusinya itu akan rata seperti ini.
Nah, distribusinya, maksudnya distribusinya kan kalau tadi misalkan yang 2 dimensi dia itu seperti ini ya. Nah, sekarang kalau 3 dimensi titik-titiknya itu seperti ini, adanya di dalam distribusinya ini. Nah, jadi distribusinya ini bentuknya itu harus, idealnya itu harus sama bentuk distribusinya ini ya dalam setiap observasinya gitu. Nah, ini dikatakan data memiliki homoskedastik ya, ketika dia memiliki distribusi yang sama seperti ini ataupun ini sama ya, dua-dua ini sama, cuman ini satu aku gambar dalam 2 dimensi, satu aku gambar dalam 3 dimensi gitu ya. Nah, ini memiliki distribusi yang sama gitu. Nah, untuk yang heteroskedasticity itu contohnya seperti ini. Misalkan ini sama lagi ya, ini saving, ini income gitu ya. Nah, datanya itu kalau yang heteroskedasticity, datanya itu misalkan ya naik juga sama, tapi distribusinya itu berantakan ya, lebih berantakan gitu. Nah, ketika kita gambar garis seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat pattern dari distribusinya, dia itu nggak rata ya. Kalau tadi kan rata begini terus ya. Nah, ini cenderung seperti ini gitu. Ini juga cenderung seperti ini ya. Jadi cenderung melebar di akhir gitu. Nah, lalu kalau kita gambar untuk di 3 dimensinya ya. Saving, Y, X income. Nah, ininya sih sama ya, garisnya mirip. Nah, cuman distribusinya ini yang berbeda. Nah, dia distribusinya di awal lebih kecil gitu ya. Di ini makin besar, di ujung makin besar. Nah, ini distribusinya itu tidak sama ya. Nah, titik-titiknya berada di dalam distribusinya ini gitu ya. Nah, ini distribusinya ini tidak sama gitu. Nggak konstan. Jadi ini kita katakan data itu memiliki heteroskedasticity problem gitu ya. Dan ini tidak boleh dibiarkan, harus di-treat datanya ya. Nanti kalau misalkan tidak di-treat akan terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan di dalam penelitian kita. Nah, sekarang kita mau bahas dulu apa penyebab dari heteroskedasticity problem. Apa sih yang membuat data itu memiliki heteroskedasticity problem? Yang pertama adalah karakteristik dari datanya. Ya. Jadi karakter datanya. Nah, karakter data maksudnya apa nih? Nah, ada karakter data yang memang menyebabkan perbedaan distribusi ya dalam jumlah yang berbeda. Contoh kayak tadi ya, misalkan ketika income ya. Nah, income ketika dia naik, pasti ujung-ujungnya di belakangnya itu orang memiliki distribusi yang berbeda gitu ya di dalam pengelolaan income-nya. Distribusinya jadi berbeda. Kenapa? Karena semakin tinggi income-nya, dia semakin banyak pilihannya gitu ya. Jadi distribusi income-nya itu makin besar gitu. Kalau misalnya kayak tadi saving, nah di dalam income yang tinggi, dia biasanya orang ada yang savingnya dikit, ada yang savingnya banyak gitu. Jadi nggak bisa dipatternkan kalau orang makin banyak income-nya makin besar savingnya, tidak bisa seperti itu gitu ya. Nah, karena income ini memiliki karakteristik ketika dia income-nya tinggi, distribusinya akan berbeda. Nah, itu yang pertama itu adalah karakter data ya. Nah, yang kedua adalah data collection-nya, data collection technique. Teknik menjadi lebih baik ya, atau terjadi improvement ya. Nah, ketika data collection teknik atau terjadi improvement dalam data collection teknik,
variance-nya itu pasti akan menurun ya. Jadi variance-nya akan menurun sehingga membuat distribusinya makin lama makin kecil ketika data collection tekniknya semakin baik. Ujung-ujungnya ini akan menyebabkan hetero problem juga gitu. Nah, yang ketiga adalah skewness yang berbeda. Skewness yang berbeda pada data. Nah, jadi data itu ya bisa aja sih, memang karena data itu bisa memiliki skewness yang berbeda ya. Skewness itu ada yang miring ke kiri, ada skewness ke kanan gitu ya. Jadi di setiap data ini dia bisa skewness-nya itu berbeda-beda, dan itu yang bisa menyebabkan juga hetero problem gitu ya. Namanya juga data beneran ya, pasti bisa aja skewness-nya atau kurtosisnya itu juga bisa berbeda-beda. Kurtosis itu adalah tinggi rendahnya distribusinya yang tadi ya. Kalau skewness itu kemencengan, miring ke kiri apa miring ke kanannya gitu. Nah, yang keempat adalah data transformasi yang salah. Data transformasi yang salah. Nah, ini juga bisa juga gitu ya. Kalau misalkan kita mentransform datanya gitu, melakukan log, learn, atau exponent transformation, tapi ternyata salah, nah bisa terjadi heteroscedasticity problem. Nah, yang kelima adalah adanya outlier ya, atau data yang tidak semestinya ada, data ekstrim yang ada di dalam data kita. Nah, itu juga bisa menyebabkan heteroscedasticity problem. Nah, jadi ini adalah penyebab dan apa itu heteroscedasticity ya. Ini dulu kayaknya video aku tentang hetero hari ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.